Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada pertemuan kali ini, atas izin, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di majelis pengajian Sinyal Islam Indonesia. Mudah-mudahan ini termasuk majelis yang makbul mabrur indallah, sehingga kita mudah-mudahan oleh Allah diangkat menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pembahasan sekarang arkanus shalah. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat itu ada 17 perkara. Karena berbeda pandangan. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan sekian. Nanti kitab ini rukun sholat ada 17. Yang pertama dari rukun sholat adalah al-awwalu an-niyat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Kemarin sudah kita bahas apa syarat, apa rukun. Syarat adalah satu perkara yang menjadikan sahnya ibadah dan perkara tersebut bukan bagian daripada ibadah. Rukun adalah satu perkara yang menjadikan sahnya ibadah dan perkara tersebut bagian daripada ibadah, itu rukun. Nah, pembahasan sekarang adalah pembahasan masalah rukun sholat. Rukun sholat ada 17, yang pertama adalah niat. Niat itu salah satu perkara yang mensahkan seluruh ibadah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Puasa tanpa niat tidak sah puasanya. Wudhu tanpa niat tidak sah wudhunya. Adus tanpa niat tidak sah adusnya. Sholat tanpa niat tidak sah sholatnya. Datang ke masjid nggak baca niat, Allahu Akbar langsung, ya tidak sah sholatnya kalau tidak niat. Maka niat adalah satu perkara yang menjadikan sahnya ibadah, dan niat bagian daripada ibadah tersebut. Oleh karena itu maka niat adalah pekerjaan hati. Niat dikerjakan oleh hati dan bukan dikerjakan oleh lisan. Kalaupun kita sedang sholat, kalaupun kita mau sholat, lisan suka mengatakan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu disebut talafuz bin niat, melapazkan niat. Adanya niat mah ketika kita Allahu Akbar. Ketika lisan kita mengatakan Allahu Akbar, lisan kita mengatakan Allahu Akbar, tangan kita naik Allahu Akbar, ya, di sana ada 3 perkara. Lisan melafazkan, lisan mengatakan takbir Allahu Akbar, tangan kita gerak Allah, hati kita melafazkan niat. Jadi ketika kita membacakan takbir, ada 3 pekerjaan dalam sholat. Pekerjaan lisan Allahu Akbar, pekerjaan tangan ngangkat kedua tangan, pekerjaan hati bagaimana menghadirkan sholat dalam hati. Allahu Akbar. Lisan bilang Allahu Akbar, di dalam hati usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'mum ta'ala. Niat saya salat fardhu duhur 4 rakaat bermakmum karena Allah Ta'ala. Niat saya salat fardhu duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, atau bermakmum karena Allah Ta'ala. Di dalam hati seperti itu.
Ya, di dalam hati seperti itu. Allahu Akbar itu niat. Karena niat pekerjaan hati. Oleh karena ketika kita niat, ketika kita sedang sholat, lisan kita mengatakan Allahu Akbar, tangan kita ngangkat, kemudian menghadirkan di dalam hati niat, maka menurut para ulama itu ada yang disebut istihdor. Ya, itu disebut muqaranah dan istihdor harus ada. Ada muqaranah urfiyah, istihdor urfi. Ada muqaranah hakikiyah, istihdor hakiki. Dalam sholat itu seperti itu. Mana muqaranah hakikiyah, istihdor hakiki? Muqaranah hakikiyah, istihdor hakiki ketika lisan kita mengatakan Allahu Akbar, tangan kita ngangkat, kemudian di dalam hati melapazkan niat dan menghadirkan sholat. Dari mulai berdiri, ruku, sujud, tahiyat sudah tergambar di dalam hati praktek sholat, maka itu disebut muqaranah urfi, muqaranah hakikiyah, istihdor hakiki. Sulit untuk sampai pada sholat muqaranah hakikiyah, istihdor hakiki, karena lisan kita Allah, tangan kita ngangkat, hati kita menghadirkan sholat dengan bacaan tadi, niat saya sholat fardu duhur, ya, niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat bermakmum karena Allah Ta'ala. Kemudian dalam hati menggambarkan praktek-praktek sholat dari mulai berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan sampai tahiyatnya sudah tergambar di dalam hati. Itu disebut muqaranah hakikiyah, istihdor hakiki. Susah hati kita untuk menggambarkan itu. Maka kata ulama, kalau kita susah untuk muqaranah hakikiyah, istihdor hakiki, setidaknya kita harus muqaranah urfiyah, istihdor urfi. Bagaimana muqaranah urfiyah, istihdor urfi? Muqaranah urfiyah, istihdor urfi, menurut para ulama, lisan kita mengatakan Allahu Akbar, diiringi dengan mengangkat kedua tangan, dalam hati cukup melapazkan niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat karena Allah. Tidak usah menggambarkan, membayangkan praktek-praktek sholat, tidak usah. Cukup hadirkan hati, niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu disebut muqaranah urfiyah, istihdor urfi. Bahkan menurut Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', inilah yang dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali, annaha takfi al-muqaranah urfiyah. Menurut Imam Nawawi, kemudian Imam Haramain, Imam Ghazali, cukup di dalam sholat kita muqaranahnya muqaranah urfiyah. Gambaran yang tadi. Kemudian rukun yang kedua di dalam sholat itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah melapazkan Allahu Akbar. Takbirat itu melapazkan Allahu Akbar. Lisan kita melapazkan Allahu Akbar, tangan kita ngangkat. Itu hukumnya wajib melapazkan Allahu Akbar tuh. Dalam takbiratul ihram. Bagaimana kalau lapaznya diganti bukan Allahu Akbar? Bisa atau tidak? Tidak bisa diganti. Harus Allahu Akbar. Ada juga yang membolehkan tuh menambahkan, tapi harus syarat ittisal, tidak boleh infisal. Contoh mana? Allahul Jalalul Akbar. Boleh itu mah. Jadi kita sholat Allahul Jalalul Akbar. Boleh, cuman aneh mungkin loh. Ini imam aneh loh, dari mana ini? Biasanya orang Allahu Akbar, ini Allahul Jalalul Akbar.
ada ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena lafaz Allah dengan lafaz akbar itu disebut ittisal. Kalau Allahu Akbar jelas ittisal. Allah dengan akbar ittisal nyambung. Kalau terpisah oleh jalal, Allahul Jalalul Akbar masih dianggap ittisal. Nyambung. Karena al-jalal termasuk min asma'illah, termasuk asmaul husna. Yang tidak boleh infisal. Infisal itu mana? Terpisahnya oleh isim dhamir. Itu tidak boleh. Contoh mana? Allahu huwal akbar. Enggak boleh. Allahu huwal akbar. Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah dengan lafaz akbar terpisah oleh huwa. Nah inilah yang disebut infisal. Itu enggak boleh. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah oleh karena itu maka ya tadi dalam sholat mari kita perbaiki niat dulu tadi ya, niat. Lisan mengatakan Allah, tangan kita ngangkat, hati kita menghadirkan sholat. Bagaimana menghadirkan sholat? Cukup muqaranah urfiyah, istihdar urfi, yaitu dalam hati niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat. Niat saya sholat fardu asar 4 rakaat. Cukup seperti itu. Ya, dalam niat itu menurut Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Kemudian yang keduanya adalah tadi takbiratul ihram. Takbir itu adalah melafazkan Allahu Akbar. Itu tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Harus Allah Akbar. Bagaimana kalau ditambah? Tadi boleh, asal syaratnya ittisal. Allah dengan al-jalal sama-sama asma Allah, boleh. Kalau infisal tidak bisa, seperti Allahu huwal akbar. Oleh karena itu maka para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan dengan kita mengetahui 2 rukun sholat ini, niat, kemudian takbiratul ihram, mudah-mudahan sholat kita semakin khusyuk, semakin benar, dan mudah-mudahan ada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas rukun yang ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai beres. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah selamatkan diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam musibah, terutama penyakit wabah COVID ini. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, diri kita, dan seluruh umat Islam, seluruh bangsa ya yang ada di seluruh umat yang ada di dunia, Allah jaga dan Allah sehatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.